Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Alhamdulillah hadirin dan hadirat peserta bedah buku Islamic Parenting, metode Nabi Muhammad SAW dalam mendidik anak-anak. Sebelumnya saya mohon maaf karena keterlambatan yang tidak disengaja. Kebetulan memang sejak subuh ya kita sudah keluar dari rumah, kemudian ada kuliah duha di Al-Azhar, kemudian ke sini. Jadi alhamdulillah pas beliau selesai dan beliau Dr. Azam ini juga pas jam sekarang, pas mau pergi ke Riau dan saya pas datang. Memang hidup ini pas-pasan, subhanallah. Dan itu ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kehendak saya, bukan kehendak beliau. Ya alhamdulillah tadi sempat ketemu. Ya, saya khawatir nggak ketemu, alhamdulillah sempat ketemu walaupun sebentar. Dan habis ini juga saya harus langsung ada pengajian politik di Al-Azhar Kebayoran dengan Dr. Hidayat Nur Wahid habis zuhur ini. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan pagi hari ini kita bedah buku. Buku itu sangat tebal, sekitar 280 halaman. Isinya sangat bagus karena menjelaskan tentang dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah tentang pendidikan anak sejak umur kosong, ya, sejak kecil, sejak dalam kandungan sampai umur sebelum menikah. Itu dipaparkan secara apik, secara baik di dalam buku tersebut. Pengarangnya adalah Jamal Abdurrahman. Saya ada buku aslinya dan beberapa buku yang lain yang berbahasa Arab yang dikarang oleh beliau. Ya. Di antaranya adalah Al-Atfal Al-Udhama, anak-anak kecil yang nanti akan menjadi orang-orang besar. Itu juga dikarang oleh beliau. Beliau memang tahassus spesialis di dalam pendidikan anak. Hadirin rahimakumullah, buku ini dimulai dari pemaparan bagaimana sebelum mendidik anak itu harus kawin dulu. Bagaimana mau didik anak kalau dia belum kawin? Anehnya mahasiswa Al-Islam membedah buku ini, mengadakan bedah buku ini kan panitianya UKM, unit kegiatan mahasiswa yang semuanya belum kawin. Bagaimana mau bedah buku yang dia sendiri belum kawin? Jadi sebelum mendidik anak itu kawin dulu. Sebelum kawin itu memilih calon pasangan. Jadi subhanallah, jauh-jauh sebelumnya, sebelum kita mendidik anak, sejak sekarang harus dipikir siapa calon pasangan kita. Jadi jangan mendidik anak setelah jadi baru dipikirkan bagaimana mendidik anak. Tapi pikirkan dulu siapa calon kita, yang anak itu akan keluar dari rahimnya, dari perutnya. Kalau calon pasangannya bagus, insya Allah anaknya bagus. Kan gitu. Kalau calon pasangannya hidungnya mancung, anaknya juga insya Allah hidungnya mancung. Kan gitu biasanya. Kalau calon pasangannya solehah, insya Allah anaknya soleh. Kalau calon pasangannya hafal Al-Quran, insya Allah anaknya juga akan hafal Al-Quran. Mahasiswa yang sebentar lagi ini panitianya kan mahasiswa yang sudah mau lulus ini. Setelah lulus kita harapkan mencari pasangan. Ya. Karena syarat kelulusan di Al-Islam ini harus menghafal 30 juz, diharapkan pasangannya adalah pasangan yang hafal 30 juz juga.
sehingga anaknya diharapkan hafal 30 juz juga. Itu cara mendidik anak, praktis, efisien, tidak perlu capek-capek. Tinggal nyari calon pasangan yang akan kita cari siapa. Kalau tadi ditanyakan, kalau kepengen anak jadi penyanyi, cari artis, selesai, nggak usah diajari nyanyi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam masalah ini, takhayyaru linutfikum, pilihlah perempuan untuk benih kita nanti, untuk bercocok tanam itu pilihlah tanah yang subur. Karena laki-laki itu petani, perempuan itu ladang. Nisa hukum harsun lakum fa'tu harsakum anna syi'tum. Perempuan-perempuan itu ladang kamu. Kalau kamu kepengen tumbuh-tumbuhannya bagus, maka carilah perempuan yang bagus. Wal baladu at-tayyibu yakhruju nabatuhu bi'idnih, walladzi khabusa la yakhruju illa nakida. Dalam surat Al-A'raf, tanah yang subur itu akan menumbuhkan tanaman-tanaman yang baik. Adapun tanah yang tandus, yang jelek, maka tanamannya pun juga akan jelek. Maka carilah, kata Rasulullah, takhayyaru linutfikum, pilihlah ya perempuan untuk menyemai tanaman-tanaman kita, yaitu anak-anak ini adalah hasil bercocok tanam kita. Maka pilihlah ya tanah yang subur, tanah yang baik. Setelah kita menemukan tanah, sebelum mencangkul itu membaca Bismillahirrahmanirrahim. Maka kita diperintahkan ya kita membaca Bismillah, Allahumma jannibna syaitan wa jannib syaitan mimma razaqtana. Ya Allah, jauhkanlah setan dan jauhkanlah kami dari setan. Jauhkanlah kami dari setan dan jauhkanlah setan dari keturunan kami. Nah, kalau orang bercocok tanam nggak pernah baca Bismillah, pantesan anaknya ya nakal-nakal. Kenapa? Dulu ketika bercocok tanam tidak baca Bismillah, setan ikut campur di situ. Jadi anak yang dihasilkan tanpa baca Bismillah itu setengah jin, setengah manusia. Karena jin juga ikut campur baur di situ. Maka coba kita introspeksi, kalau anak kita nggak jelas tuh kenapa? Barangkali dulu tidak baca basmalah. Ketika tanaman sudah mulai tumbuh, ya, alias istrinya sudah hamil. Hamil itu ada dua ya, mahasiswa hamil itu ada dua. Hamil muda dan hamil tua. Hamil muda itu hamilnya masih semester pertama. Itu hampir mirip dengan semester 1, semester 2 bersama. Ya. Hamil tua itu semester terakhir atau UAS lah, ujian akhir tahun. Hadirin rahimakumullah, hamil muda dan hamil tua itu bukan berarti kalau hamil muda itu orangnya muda, hamil tua orangnya tua, bukan begitu. Itu dulu saya pahamnya seperti itu. Kalau hamil tua itu orangnya sudah tua, kakek-kakek, nenek-nenek. Bukan begitu. Hamil tua maksudnya orangnya masih muda tapi umur kehamilan itu sudah tua. Di dalam masa kehamilan ini juga kita diperintahkan untuk mendidik anak. Jadi mendidik anak itu bukan setelah lahir saja, dalam waktu hamil itu kita didik juga. Bagaimana cara mendidiknya? Pertama, makannya yang bergizi, ya, buah-buahan, 4 sehat 5 sempurna. Ya, itu jangan ketinggalan. Maka jadi suami itu tidak mudah ketika istrinya hamil harus ya peras keringat bagaimana cari uang membelikan istri ini buah-buahan yang dia sukai, memberikan gizi, memberikan susu, memberikan wortel, ya, supaya sehat bayinya. Yang kedua, jangan suruh kerja, jangan suruh nyuci piring, jangan suruh nyetrika.
selama 3 semester pertama. Itu yang kerja siapa? Ya suaminya. Selama 3 bulan itu suaminya nyuci, suaminya nyetrika, suaminya ya masak. 3 bulan saja. Banyak ya pengantin baru yang tidak tahu masalah ini, pada kehamilan 3 semester pertama diajak jalan-jalan itu istrinya, diboncengkan ke sana ke sini, menghadiri pengajian, menghadiri ceramah, aktivis, masya Allah. Setelah itu sampai rumah, istrinya keguguran karena capek naik motor ya, atau naik mobil atau naik angkutan umum. Itu salah, sehingga anaknya nggak jadi. Oleh karena itu istri yang baru itu hendaknya jangan boleh banyak bergerak selama 3 semester pertama. Kalau udah 3 semester kedua atau ketiga, bahkan umur 6 bulan, 7 bulan, 18, 19 bulan gantian. Dia suruh jalan-jalan, disuruh nimba, disuruh nyuci, disuruh masak, suruh naik turun tangga. Karena kalau hamilnya sudah tua itu nggak boleh diam, harus jalan-jalan. Ya, kalau bisa jalan kaki 10 kilo bolak-balik. Wah itu bener itu. Insya Allah kelahirannya akan lancar karena sudah terlatih. Disuruh sholat tahajud rukuk setengah jam, sujud setengah jam. Itu mempermudahkan di dalam kelahiran. Banyak sudah terbukti orang yang sering tahajud, ya sering rukuk, sering sujud itu kelahirannya mudah, bahkan tanpa bidan pun sudah lahir sendiri. Enak itu. Maka carilah istri yang lahirnya sendiri, gratis, perang. Caranya bagaimana? Suruh sholat terus, suruh rukuk terus. Ngirit lumayan itu, nggak usah ke bidan. Oleh karena itu pada masa hamil harus ya dilatih. Kemudian perasaannya itu harus ditenangkan. Jadi perempuan itu banyak perasaan, ya mahasiswa-mahasiswa, perempuan itu banyak perasaan. Kalau laki-laki tidak punya perasaan. Oleh karena itu jangan sampai membuat sedih istri lagi hamil. Memangnya kenapa? Karena terbukti secara penelitian ilmiah, istri yang lagi hamil kalau sedih, banyak mikir utang, itu anaknya nanti kalau lahir stres. Di Bangladesh sudah diteliti 720 wanita yang lagi hamil diteliti oleh lembaga kesehatan internasional, diteliti yang 80% depresi, tertekan, stres ya. Yang 25% gelisah, sisanya tenang-tenang karena suaminya setia di sampingnya. Ketika lahir diteliti lagi, ternyata yang stres, yang gelisah, yang mikir utang, yang suka nangis, yang suka sedih itu bayinya kurus-kurus, nggak bergizi. Sebagian dari mereka ada yang mati. Kenapa? Karena ibunya selama hamil stres, bayinya ikut stres. Jangan dikira bayi dalam kehamilan itu tidak mikir-mikir juga. Kalau ibunya senang, bayinya ikut senang. Kalau ibunya sedih, bayinya ikut sedih. Kalau ibunya makan, bayinya ikut makan. Itu dalam teori. Oleh karena itu di barat ditemukan sebuah penelitian, bayi yang sering didengarkan musik klasik, di barat itu musik klasik, kalau di Indonesia musik keroncong, ngek-ngok, ngek-ngok, itu bayinya ya ketika lahir itu punya perasaan yang halus ya. Jadi seorang bayi seorang yang peka terhadap lingkungan, orang yang tahu seni. Itu kalau di barat, Pak. Kalau dalam Islam nggak perlulah pakai musik keroncong ya. Tapi dibacakan Al-Quran 30 juz. Makanya yang punya istri atau calon istri, kalau istrinya sudah hafal 30 juz itu ditinggalkan aja, dia menghafal terus.
Kalau istrinya nggak bisa baca Al-Quran itu yang susah, harus ngajari dari awal. Kalau kebetulan nanti dapat istri yang belum baca Al-Quran, tinggal beli kaset Syekh Sudes 30 juz, ditaruh di perutnya, udah. HP ini kan ada kaset Samsung, udah selama 30 juz di situ, insya Allah anaknya nanti kayak Sudes juga. Pokoknya didengarkan lah. Ya, itu nanti mudah-mudahan anaknya lahir itu langsung nengok gitu. Jadi ada orang baca Al-Quran ditengok bener gitu. Ya, ibunya baca Al-Quran ditengok. Nampaknya pernah saya dengar di waktu dalam perut ibunya. Ya tahu dia nengok, ada Al-Quran dikejar. Ya, balita itu nyari Al-Quran ingin dibaca, coba bayangkan. Makanya ada yang 4 tahun hafal Al-Quran. Ada kan di Mesir ada 4 tahun hafal Al-Quran, 7 tahun hafal Al-Quran, 10 tahun hafal Al-Quran. Kenapa? Karena waktu di kandungan sering dibacakan Al-Quran. Ya. Bagi mahasiswa yang kepingin mendidik anaknya, carilah perempuan yang memang mahir dalam Al-Quran. Bagi yang belum, bagi yang terlanjur sudah menikah dengan perempuan yang nggak bisa membaca Al-Quran, segera dikursuskan baca Al-Quran. Ya. Bagi yang istrinya lagi hamil, segera nanti kalau pulang dari sini dibacakan Al-Quran 30 juz. Ya. Dan begitu seterusnya. Ini manfaat kita bedah buku. Hadirin rahimakumullah, setelah keluar lahir, maka orang yang mengunjunginya mendoakan barakallahu fil mauhubilaka atau burika fil mauhubilaka. Yang punya buku itu pada halaman 37, 26 tadi saya terangkan, kemudian halaman 37. Jadi kita mendoakan mudah-mudahan Allah memberikan berkah kepada bayi ini. Ya. Wa syakartal wahib wa ruzikta birrahu wa balagha asuddah. Itu doa untuk bayi yang baru lahir. Ya, mudah-mudahan diberikan berkah. Mudah-mudahan engkau bisa mensyukuri nikmat anak ini. Mudah-mudahan Allah akan menjaganya, ya. Allah akan menjaganya sampai balik, dan mudah-mudahan Allah memberikan anak ini jadi anak yang solehah dan soleh sehingga berbakti kepada kedua orang tuanya. Itu doa ketika bayi sedang lahir. Setelah 7 hari anak itu diakikoi, ya. Kullu gulamin murtahinun biakikotihi. Setiap anak yang lahir itu tergantung digadekan karena akikohnya. Akikoh ini menyembelih kambing, kalau anak laki-laki 2 kambing, kalau anak perempuan 1 kambing sebagai bentuk syukur atas nikmatnya anak. Kalau anak itu belum kita akikoi, belum kita syukuri, biasanya anaknya nakal. Iya, susah ngaji. Kita lihat di akikoi belum sih? Oh belum, maka segera di akikoi supaya cepat mau ngaji, supaya anaknya jadi anak yang soleh dan solehah. Itu salah satunya dengan cara mensyukurin dengan akikah. Ya. Tutbahu anhu yaumas sabi' wa yulhaqu wa yuhlaqu ra'suhu wa yusama. Pada hari ke-7 itu dicukur rambutnya dan diberi nama. Makanya berilah nama anak-anakmu dengan nama yang baik, ya. Pada halaman 50, ya. Berilah nama anakmu dengan nama baik. Nama yang paling baik itu adalah Abdullah, Abdurrahman, Abdul Wahid, Abdul Wadud, Abdul Rahim, ya, Abdul Qahar. Paling baik. Jangan beri nama asal-asalan. Saya punya teman namanya Brojol. Gak ada teman saya di desa nama kamu sama Brojol. Kenapa bisa Brojol? Dulu waktu lahir brojol. Jadi waktu naik sepeda, ibunya hamil itu langsung keluar sendiri, masuk dalam apa namanya itu, orang desa itu dalam keranjang. Jadi brojol ke keranjang, namanya Muhammad Brojol. Nah, ini nggak bener nih, nama anak brojol. Maka dia brojol terus. Ya, dinamakan gepeng, gendut, gembrot,
Kribo. Nah, ini nama-nama yang jelek. Saya tadi dengar cerita ada orang namanya Muhammad Minal Khosirin. Karena orang itu kadang-kadang senang dengan Al-Quran, baca Al-Quran langsung diambil itu. Minal Khosirin, Masya Allah. Maka diganti Minal Muflihin. Harus diganti. Jadi boleh kita mengganti nama. Ya, nama yang tidak baik diganti dengan nama yang bagus karena nama ini doa. Saya dulu waktu di Al-Azhar ditanya oleh dosen, ini di S2 mau lulus ke S3, ini ujiannya berat, banyak gugur, hampir semuanya gugur. Tiba giliran saya maju, ya, ditanya oleh dosennya profesor ini, ujian lisan, ditanya ada yang bisa, ada yang nggak bisa. Biasa ya. Kemudian saya keluar, dapat bocoran dari teman saya. Kata dosen itu sebenarnya Ahmad Zain ini sebenarnya tidak lulus. Cuma karena namanya An-Najah, Ahmad Zain An-Najah. Nama An-Najah itu membuat jadi diluluskan. Dosennya ngomong, ya karena dia namanya Najahnya berhasil, ya sudah kita luluskan saja. Karena namanya An-Najah. Alhamdulillah. Dulu bapak saya tidak sia-sia memberikan Ahmad Zain An-Najah. Itu karena apa? Karena doa orang tua. Maka berilah ya anak itu doa, nama yang sesuai dengan doa kita. Kemarin saya punya adik baru melahirkan, ya diberi nama Konitah, Mujahidah atau apa gitu. Panjang namanya, saya nggak apa. Saya bilang kurang panjang. Pakai aja nama Muslimat, Mukminat, Qonitat, Taibat, Abidat, Sakihat. Wah itu lumayan, seluruh sifat perempuan soleh itu ada. Ya dia mau terima sebenarnya, tapi kepanjangan jadi terima. Jadi rahimakumullah. Ya. Oleh karena itu ketika lahir diberi nama yang baik. Ketika diberi nama yang baik kita doakan. Doanya apa? Kalau kita mengunjung kepada anak, kita doakan. Doanya u'idzuka bi kalimatillahi tammah min syarri syaitonin wa hammah wa min kulli ainin lamah. Itu doanya. Itu doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dibacakan kepada Hasan dan Husain. Kalau kita punya anak, belum hafal doa ini, wajib untuk menghafal doa ini. Dibacakan terus menerus, dipegang kepalanya, didoakan. Artinya saya meminta perlindungan untukmu kepada kalimat-kalimat Allah yang sempurna. Maksudnya Al-Quran. Ya, kita bacakan Al-Quran, kita bacakan Qul huwallahu ahad, kita bacakan Qul a'udzu birabbin nas, kita bacakan Qul a'udzu birabbin nas, ya kita bacakan ayat kursi, kita bacakan akhir surat Al-Baqarah, terus itu. Tidak harus nunggu orang kesurupan. Kalau di Al-Islam ini kan adanya ruqyah. Itu dibacakan ketika orang kesurupan. Tidak hanya itu saja, ketika bayi lahir bacakan doa ini. U'idzuka bi kalimatillahi tammah min syarri syaitonin wa hamah. Ya Allah, saya berlindung kepada kalimat-kalimatmu yang sempurna dari kejahatan setan dan dari kejahatan binatang buas. Kadang-kadang kan susah. Makanya harus kita bacakan la haula wa masya Allah la quwwata illa billah. Maksudnya tiada seluruhnya milik Allah, tiada kekuatan kecuali kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, makanya kalau kita waktu di Mesir, belajar di Mesir itu kalau orang buat bangunan tinggi itu pasti, hampir dipastikan itu ada tulisannya masya Allah la quwwata illa billah.
Kemarin saya lihat bangunan Al-Islam di belakang itu nggak ada tulisannya. Nggak apa-apa, nggak ditulis, asal yang bangun itu sering berzikir. Maksudnya ditulis itu biar ingat saja sebenarnya, supaya tidak roboh, ya, supaya tidak hancur, supaya tidak terjang banjir. Itu dengan kata-kata Masya Allah la quwwata illa billah. Karena kalau ada orang yang iri cemburu dilihat gitu, rumahnya dilihat begitu, itu nanti langsung ada musibah. Seringnya seperti itu. Itu namanya wal ainu haqqun, ain itu benar. Pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada sahabat yang badannya putih banget, mulus kayak perempuan itu. Ini mau mandi nih kan dari perang, mau cuci-cuci, mau mandi, buka bajunya, kelihatan oleh temannya, wah, buset, putih banget. Enggak menggunakan subhanallah, enggak menggunakan masya Allah. Apa itu? Orang yang putih yang dikatakan putih banget itu jatuh pingsan di situ. Pingsan, nggak sadarkan diri, namanya ain, sorotan mata. Orang yang kaget tidak mengucapkan masya Allah. Oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang melihat ini disuruh mandi. Setelah disuruh mandi, bekas air mandi itu digebyurkan kepada orang yang pingsan sehingga sembuh. Ya. Karena keringatnya, baunya itulah yang kemudian menyembuhkan yang pingsan. Ini kan gara-gara dia. Makanya itu kalau ketemu orangnya, kalau nggak ketemu orangnya ya harus diruqyah. Makanya kalau kita melihat sesuatu yang takjub, kita harus menyertakan nama Allah Subhanallah, Masya Allah, la haula wala quwwata illa billah. Pokoknya begitulah. Anak ini kok pinter, itu Subhanallah. Anak ini kok bagus, Masya Allah. Harus begitu. Kalau enggak, khawatir anak kita akan sakit atau celaka. Setelah itu para hadirin rahimakumullah, ya, pada halaman 60 dari buku ini, kemudian anak itu dikhitan, ya, baik laki-laki maupun perempuan. Kalau laki-laki wajib, kalau perempuan sunnah, ya. Bisa wajib, bisa sunnah, bisa mubah. Itu dalam pembahasan hukum khitan perempuan, ya. Setelah itu, ya, maka disusui pakai ASI, bukan habis dikhitan disusui. Ya. Kalau dikhitannya umur 7 hari boleh, ya. Sebagian orang Mesir pun juga kadang-kadang anaknya baru lahir langsung dikhitanin supaya cepat sembuhnya. Tapi sebagian ulama mengatakan khitan itu sunnahnya sebelum balik, umur 11 sampai 10 tahun, 10 sampai 11 tahun lah, 9 sampai 10 sampai 11. Lah, disusui itu ASI. Ini ibu-ibu yang terutama wanita karir, ASI itu sebenarnya luar biasa khasiatnya. Saya sering dialog dengan teman-teman yang anaknya masih kecil-kecil. Ustadz, anak saya panas, nggak sembuh-sembuh. Saya bilang disusui saja. Obat anak yang masih disusui itu cuma satu susu aja. Nggak perlu ke dokter, nggak perlu apalagi disuntik, diberi antibiotik. Masya Allah, kasihan. Saya punya teman, punya saudara, anaknya waktu kecil itu sering disuntik antibiotik waktu di Mesir. Suntik. Ketika besar sering step itu panas sambil ya kejang-kejang. Kata para dokter itu kebanyakan antibiotik, sering disuntik. Makanya anak kecil kasihan Pak, anak kecil disuntik kita aja kesakitan, apalagi anak ini nggak tega. Sudahlah, caranya bagaimana? Diminum susu. Jadi susu air ASI itu diberikan kepada anak itu. Oleh karena itu ketika anaknya sakit, ibunya itu yang harus makan bergizi. Ketika anak sakit, ya ibunya harus beli buah-buahan, beli pisang, beli jeruk, beli nanas, ya, beli pepaya, makannya herbal ayam di depan ini, ya. Kemudian ada di sini kan, ya, boleh, pokoknya bergizi-gizi lah. Ayamnya pun kalau bisa ayam yang herbal. Ayam herbal itu ayam yang makannya habas sauda, madu. Itu insya Allah tidak ada kolesterolnya. Ya.
jangan ibu-ibu itu sering beli ayam yang murah di pasar, ayam apa? Ayam apa ya? Pedaging ya. Yang ayamnya itu disuntik terus, itu disuntik supaya besar. Jangan beli yang kayak gitu. Di dalamnya itu ada bekas suntikan, itu ada di dalam daging-dagingnya, itu berbahaya itu. Bisa merusak hormon, bisa membuat mandul dan bisa merusak otak. Maka yang paling baik itu beli ayam kampung. Ayam kampung itu ayam yang makannya bebas ya. Jadi kampung itu makannya tidak diberi pakan khusus. Atau ayam herbal tadi yang makannya habal sauda. Itu dianjurkan. Ya. Hadirin rahimakumullah ya. Jadi ibunya itu harus makan yang bergizi supaya anaknya sembuh. Jangan anak yang diobatin terus, ibunya yang diobatin. Nah, ketika ibunya makan ya yang bergizi, makan minum habas sauda, minum madu, makan buah-buahan, maka susunya pun bergizi. Sehingga ketika anak itu minum, itu anak itu jadi kuat. Nah, itu cara pengobatan untuk anak yang baru balita di bawah 5 tahun yang masih disusui. Susu ibu itu mengandung laktosa. Laktosa ini dipecah menjadi galaktosa dan glukosa. Nah, itu laktosa dipecah menjadi glukosa dan galaktosa. Menggunakan ya alat yang bernama laktase. Laktase ini tidak ada dalam susu formula. Oleh karena itu kalau anak diberi susu formula sering diare, mencret-mencret. Kenapa? Karena usus bayi itu tidak kuat. Ya, mungkin kepanasan, mungkin kedinginan. Tapi kalau air susu ibu kan nggak perlu dipanasin, nggak perlu didinginkan, tidak perlu masukkan kulkas. Praktis. Ya, kulkasnya di dalam dirinya. Itu hangat terus itu. Itu hangat terus tuh air susunya itu. Makanya bayi itu ketika minum nyantai saja, ya, karena ngepas dengan apa yang dimiliki bayi dan sesuai dengan ususnya. Karena mengandung tadi laktasa yang dirubah menjadi galaktosa dan glukosa menggunakan alat yang namanya laktase. Ini tidak ada di dalam susu formula. Nah, hadirin rahimakumullah, setelah disusuin, ya. Maka anak itu harus diajak main-main. Nah, ini penting. Banyak para bapak dan ibu sibuk berdakwah di luar, sibuk mencari nafkah. Ibunya juga gitu, sibuk mengajar, ya, sibuk mencari nafkah. Anaknya hanya ditinggalin uang 50.000, ditinggalin uang 100.000, suruh jajan sendiri. Jadi anak ini kadang-kadang menunggu kehadiran bapak dan ibu. Maka pendidikan yang paling baik itu adalah bermain dengan anak. Anak itu suka loh kalau bapak sama ibunya ikut main-main. Ya. Rasulullah SAW adalah contoh yang paling baik. Itu kan buku ini menerangkan seperti itu. Coba dilihat pada halaman 80 itu disebutkan bahwa Rasulullah SAW sebagaimana dalam hadis Abdullah bin Shaddad yang diberikan oleh Imam Nasai menceritakan suatu ketika kami sholat bersama Rasulullah SAW. Biasanya beliau sholatnya wajar. Suatu ketika sujud lama banget sujudnya, 1/4 jam, setengah jam, lama banget. Ini ngapain Rasulullah sujudnya lama? Ada yang penasaran, dia bangkit. Oh, dia sujud lagi. Jadi boleh ya, kalau kita sholat, imamnya sujudnya lama, boleh salah satu di antara kita ngecek sedang apa imamnya. Tapi satu aja, jangan semuanya. Makanya sebelum sholat sepakat dulu. Nanti kalau imamnya sujudnya lama, yang ngecek siapa? Satu. Jangan semuanya ngecek. Ya imamnya kadang-kadang sakit, meninggal dunia. Ada ulama Mesir yang sangat terkenal sekali. Ya. Itu ketika sujud sholat subuh
itu nggak bangkit lagi, meninggal dunia dalam keadaan sujud. Subhanallah. Ya mudah-mudahan kita bisa diberi husnul khotimah. Nah ini dikira mati kan? Ya, jangan mati gimana? Ya, kemudian dia kalau tahu, ya ternyata belum mati. Setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah sholat bangkit ceramah. Para sahabat, ya, para hadirin dan hadirat, maaf tadi sholat saya sujudnya agak lama. Tahu nggak kenapa? Karena cucu saya Hasan dan Husain ini sedang mainin kuda-kudaan di atas punggung saya. Jadi Rasul lagi sholat itu dimainin. Oh, enak banget kuda ini. Kan seneng anak kecil kuda-kudaan. Lah Rasul lagi sholat mau bangkit, oh nggak enak, anaknya baru saja, cucunya baru saja ketemu. Kalau saya bangkit nanti anak saya nangis atau cucu saya nangis, biarkan sebentar lah, paling 1/4 jam juga nggak apa-apa. Lah itu saya, kata Rasulullah, tidak mau menyakiti perasaannya. Coba sampai segitunya, tidak mau menyakiti perasaan anak kecil cucunya itu. Betapa banyak kita menyakiti perasaan anak-anak kita. Ya. Artinya memang harus main-main bapak dan ibunya ini. Ya. Rasulullah SAW juga sering membawa Umamah. Umamah ini cucu dari Abul As, dari anak yang namanya Zainab. Kalau Hasan Husain kan dari Fatimah. Kalau Umamah ini dari Zainab. Zainab sudah meninggal dunia ya. Itu suaminya namanya Abul As. Ya. Ini sudah hijrah, sudah Islam juga. Itu sering bawa perempuan, sering bawa ke sholat. Artinya apa? Seorang kakek memang sebaiknya sering membawa cucunya. Sering bawa cucunya. Di sini banyak nggak nenek-nenek atau kakek-kakek yang ada. Besok kalau ada bedah buku, ya, tolong dibawa cucunya. Ya, nenek kakek. Ini mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemana-mana bawa cucunya. Itu tadi malam tuh ada yang bertanya ketika ada pengajian di pasar Minggu, Ustadz, saya pernah dengar Ustadz ya pernah mendengar Ustadz ceramah mengatakan ya, bahwa orang yang tidak pernah ikut pengajian itu cepat mati. Benar nggak Ustadz? Kok bisa, bagaimana? Secara ilmiah bisa dibuktikan dan bisa dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu kalau terpaksa di rumah, bawalah cucu. Karena kalau ada cucu, mau tidak mau kakek ngatakan sini ikut mbah, ikut kakek, digendong. Yuk kita main kelereng yuk. Nah, akhirnya kakek sama cucunya main kelereng. Jadi lupa utangnya itu. Ya, kayak anak kecil lagi, lupa utangnya. Jadi bergaul dengan anak kecil itu manfaat untuk anak dan manfaat untuk orang tua. Anaknya akan cepat dewasa, ya, cepat terdidik, ketularan sifat orang tuanya, ya, itu panjang umur karena seneng terus, ya, karena jadi anak kecil terus. Jadi, ya, mendidik anak itu harus dengan permainan. Jangan anak itu diperintahkan, dilarang, diajak main, diajak jalan-jalan, kemana-mana dibawa anak itu, ya. Itu menghibur orang tua dan bisa mendidik anak. Ketika Rasulullah SAW ceramah khutbah, itu cucunya Hasan itu jalan bertateh-tateh, itu turun dari khutbah diambil. Subhanallah. Ya, ini cara mendidik Rasulullah SAW terhadap anak dan cucunya. Makanya pada hadirin rahimakumullah, dalam masalah ibadah itu janganlah terlalu fanatik, jangan terlalu serius. Kalau ibadah sholat khusyuk, kemarin kita bahas di sini, sholat khusyuk. Ya. Sholat khusyuk itu tidak harus orang itu Allahu Akbar. Nggak ada itu sholat khusyuk kayaknya. Sholat khusyuk itu tetap dia matanya dibuka, Allahu Akbar. Matanya dibuka menghadap tempat sujud, telinganya dibuka. Ada suara apa sih ini? Jangan sholat khusyuk ditutup pakai kapas, matanya ditutup. Jangan, itu nggak khusyuk namanya. Khusyuk. Kita lihat bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Ketika sholat bawa anak itu kan ngambil, kadang meletakkan, kadang di atas punggung. Sarannya anaknya jangan rame, diem tapi gelantungan nggak apa-apa kepada dia. Ya. Kemudian ya kalau sholat kan anaknya nangis. Ketika Rasulullah SAW sedang sholat mendengar ada ibu yang anaknya menangis, mau sujudnya lama, tapi karena ada yang nangis dipercepat, itu khusyuk. Jadi khusyuk itu ibadah vertikal sekaligus horizontal. Hablun minallah wa hablun minannas. Jadi kalau sholat anaknya rame dipegang, anaknya bawa pisau dia ambil pisaunya, anaknya sedang tengkar dilerek, anaknya di pinggir mana tangga mau jatuh diambil, jangan saya lagi sholat lagi khusyuk biar nanti habis sholat anaknya mati, gimana? Ya. Jadi anak itu tetap diperhatikan walaupun kita dalam ibadah, tidak masalah. Maka kalau sholat, ibu itu juga harus dengar ini anak lagi ngapain, anak saya ini lagi ngapain gitu kan, harus pikiran kayak gitu. Ya jangan-jangan anak saya ke jalan gitu kan, makanya sebelum sholat ini harus gerbangnya dikunci, ya pisaunya taruh di atas, kompornya dimatikan, ya, supaya khusyuk. Jadi pada hadirin rahimakumullah, Rasulullah SAW itu menggabungkan antara ibadah vertikal dan ibadah horizontal. Kemudian beliau ketika anaknya beranjak dewasa, umur 9 tahun, 10 tahun, 12 tahun, diajak jalan-jalan. Ya, pada halaman 86 disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW itu memboncengkan yang namanya Abdullah bin Ja'far, Hasan, Husain, keponakan-keponakannya. Jadi beliau itu dari luar kota ini, ya datang. Nah ketika datang itu disambut, belum sampai rumahnya sudah dicegat oleh anak-anak kecil ini. Jadi Rasulullah itu suka sama anak kecil, disambut itu keponakan-keponakannya banyak itu. Pada kepengen digendong oleh Rasulullah dan kepengen diboncengkan, sudah kamu naik depan, yang kamu belakang, yang kamu di manalah gitu pokoknya. Semuanya akhirnya dari luar masuk rumahnya dalam keadaan digelantungi oleh anak-anak ini. Itu Rasulullah SAW. Jadi kalau pulang disambut oleh keponakan-keponakannya, ramai itu, heboh itu kalau Rasulullah pulang itu. Suatu ketika Rasulullah SAW ini mengajak namanya Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu masih kecil, ya sekitar 10-12 tahun. Diboncengkan di belakang. Ya. Jadi sunnahnya kalau kita naik motor atau naik mobil, kalau bisa ada anak kecilnya. Itu kalau punya anak. Kalau nggak punya anak, nyari anaknya siapa. Itu seneng anak itu. Saya belum pernah menemukan anak tidak seneng kemudian karena gelasnya nggak ada, panitianya kurang peka, nggak ada gelas, gimana ini? Ini dalam pendidikan anak kurang nih. Anaknya aja kalau haus ditawarin, ya ustaznya haus nggak ditawarin deh. Pakai gelas. Alhamdulillah. Para hadirin rahimakumullah, Ibnu Abbas digoncengkan oleh Rasulullah SAW di belakang. Lah ketika digoncengkan ini kesempatan untuk mendidik. Nah, kamu nggak di rumah, kamu sekarang bersama saya, nggak bisa turun. Mau turun kamu jatuh nanti. Ayo mau kemana? Ya gulam, dinasihatin. Wahai anak. Jadi ketika manggil anak itu dengan kata-kata lembut, ya. Bahkan tidak menggunakan namanya. Wahai anak, wahai anakku. Kalau bahasa Jawanya wahai tole. Ndok. Gitu. Itu nyunah itu sebenarnya. Cuma orang Jawa kan nggak tahu pada itu nyunah itu. Itu peninggalan Wali Songo. Wali Songo itu begitu, sukanya menyerahkan sunnah itu langsung kepada kebudayaan. Itu panggil, ya gulam,
inni u'allimuka bi kalimatin. Wahai anak, saya ingin mengajari kamu beberapa poin saja. Ini menunjukkan bahwa ngajarin anak itu jangan lama-lama. Ya. Ada orang yang belajar dari jam 7 sampai jam 4 sore. Itu kelamaan. Anak itu 10 menit, 15 menit, sudah cukup. Ini dalilnya. Ya gulam, inni u'allimuka bi kalimatin. Wahai anak, saya ajari beberapa poin. Enggak lama-lama lah, beberapa poin. Itu menunjukkan bahwa sekolah itu tidak harus di kelas. Anak-anak kok di kelas bosan. Maka sekarang muncul namanya sekolah alam. Ada di, kalau kita kesini ya Jalan Legok mau ke Jati AC itu ada namanya, mau ke Purigade itu ada sekolah alam. Sekolah itu di bawah pohon, di depan kolam. Ya, itu bagus, itu harus dikembangkan. Ya, jangan di kamar terus, jangan di ruangan. Anak bosan, kepengen lari-lari, kepengen jalan-jalan. Makanya anak kalau dibawa ke taman-taman, dibawa ke Taman Mini Indonesia Indah, ditawan ke kolam renang, seneng banget anak itu karena bebas, luas. Sekolah alam. Sekolah alam itu sunnah, ya, sunnah Nabi Muhammad SAW. Diajarkan di lapangan luas ini, diajarkan di atas kendaraan. Jadi kalau naik kendaraan, naik mobil, dinasihatin. Di dalam mobil itu, ketika naik motor dinasihatin. Oh, itu ada pohon yang tumbang, itu ada rumah yang terbakar, oh itu ada kucing yang lewat. Jadi anak itu langsung melihat alam langsung diajarin. Itu lebih efektif daripada kita ngajari teori. Yaitu pendidikan ya alam namanya. Ini hadisnya adalah hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Inni wa'alika bi kalimat ihfazillah yahfadka. Ihfazillah tajidhu tujahak, sampai terakhir. Ya Allah, wahai anak, jagalah Allah, maka Allah akan menjaga Anda. Jadi umur 12 tahun itu sudah dikenalkan tauhid. Tapi tidak harus kemudian ngajari anak 10 tahun. Tauhid itu ada 3 loh. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid tidak harus seperti itu. Tauhid asma wa sifat. Dan diajarkan 10 hal yang membatalkan keislaman belum nyampe. Anak itu didiknya lebih mudah sebenarnya, sudah dikenalkan langsung. Ada orang kesurupan loh, ini jin nggak boleh. Ya, nggak, jin itu ya itu jahat, makanya setan itu jahat. Caranya bagaimana kita baca sebelum tidur. Jadi langsung praktek, tidak usah banyak teori. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada suatu kisah bisa dibaca pada halaman 97. Kisahnya sangat mengharukan. Saya pun ketika membaca hampir meneteskan air mata, tapi nggak jadi. Nah, saya tahan. Kisah ini ya mudah-mudahan kisah nyata, diunduh dari internet oleh pengarang. Bukan oleh pengarangnya, oleh penerjemahnya. Ini orang Indonesia. Penerjemah ini menambahin. Ya, itu bukan tulisan pengarang. Ceritanya begini, ya. Ada orang tua itu sibuk mencari uang, maksudnya kerja sebelum subuh sudah berangkat karena takut macet, di tahun ini macet. Subuh sebelum berangkat, anaknya masih tidur, pulangnya jam 10, anaknya sudah tidur, nggak pernah ketemu, jarang ketemu. Kalau hari Ahad dipakai untuk pergi bedah buku, anaknya nggak diajak. Ya kapan ketemunya? Makanya kalau bedah buku, menghadiri pengajian itu kalau hari Ahad anaknya diajak, dikenalkan masjid, dikenalkan dengan saudara-saudara kita. Ya. Jadi supaya anak itu ketemu dengan orang tua, paling tidak satu Ahad ini paling tidak. Itu pun sudah sangat kurang. Makanya barang siapa yang kerjanya tidak ketemu anak dalam sehari, cari pekerjaan lain yang nyantai, yang bisa ketemu anak tiap hari. Itu aset kita, Pak. Kalau anak itu jarang ketemu dengan orang tuanya, ketemu seminggu sekali, khawatir anaknya jadi bandel, jadi preman. Kita lihat itu kejadian homoseksual ya, yang di Jakarta International School ya, terjadi pemerkosaan.
pelecehan seksual itu rata-rata anak yang tidak diperhatikan orang tua. Itu bisa menimpa anak kita, bisa itu. Itu karena penyakit yang menular itu. Salah satunya apa? Sering ditinggal oleh orang tuanya. Tidak pernah ketemu, walaupun diberi uang, walaupun ada pembantu, tidak menjamin. Makanya pertemuan dengan anak itu sangat penting. Ini kisah nyata. Suatu ketika ya, orang tuanya itu datang. Kebetulan anaknya sengaja nggak tidur. Selama seminggu nggak ketemu bapaknya. Dia berusaha nunggu bapaknya. Membawa uang 15.000, tabungannya itu diambil 15.000. Orang tuanya datang malam hari kaget, "Nak, kenapa belum tidur?" "Belum, Pak." "Loh kenapa?" "Mau ketemu sama bapak." Oh, coba bayangkan. Jadi yang ngorbankan tidurnya cuma ingin ketemu sama bapaknya. "Pak, pinjem dong uang 5.000. "Untuk apa?" "Ya pokoknya pinjem lah." Enggak usah, udah malam, tidur. Udah tidur, besok sekolah. Makanya bapaknya tidur, anak juga tidur. Ya, anaknya nangis. Kenapa nangis? Kemudian paginya ditanya, "Kenapa Pak nangis? Untuk apa uang 5.000 itu?" Kata anaknya, "Pak, saya punya uang 15.000. Ya. Saya kepengen main ular tangga." Tahu ular tangga ya? Ular yang ada tangganya. Atau tangga yang ada ularnya. Sama. Saya mau nangis nggak jadi kan? Karena ada ular tangga ini. Ular tangga itu ya bagi yang nggak tahu ya, kalau kita main gitu masuk ke ular itu turun. Ini kan ada tangga naik. Nah, itu namanya ular tangga. "Pak, saya kepengen main ular tangga dengan bapak." Ya. Oh, nggak punya, kata ibunya, "Bapak itu nggak punya waktu, Nak. Bapakmu itu nggak punya waktu. Dia kerja 1 jam digaji 40.000 1 jam di perusahaan, 1 jam itu digaji 40.000. Maka dia datang kepada bapaknya, "Pak, saya minta waktu bapak setengah jam saja untuk bermain dengan saya. Ya. Saya cuma punya 15.000. Saya minjem 5.000. Jadi 20.000. Saya ingin bayar." Waktu bapak setengah jam. Setengah jam saja. Saya bayar 20.000. Nanti saya kembalikan 5.000-nya, saya kembalikan deh. Yang penting saya nyewa waktu bapak. Kalau bapak digaji 40.000 per jam, saya ingin membeli waktu bapak setengah jam saja. 20.000. Anak itu kangen sama bapaknya. Karena bapaknya tidak pernah ketemu dengan anaknya. Dia sibuk kerja, mencari uang. Jadi Pak hadirin dan hadirin rahimakumullah, kisah ini haru karena saya waktu baca tidak bisa, mau keluar air matanya nggak jadi, tumpah sekarang.
Jadi rahimakumullah itu penting ketemu dengan anak. Kita itu bisanya buat anak. Tapi setelah buat, setelah jadi kita tinggal, namanya orang tua nggak bertanggung jawab. Kita serahkan pendidikan anak kita kepada orang lain. Ini pendidikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, agar selalu ketemu dengan anaknya, walaupun sekedar untuk main ular tangga, walaupun cuma main sepak bola, badminton, layang-layang, dan seterusnya. Bagi para bapak, para ibu, sempatkan waktu bareng sebentar untuk main-main dengan anaknya. Mudah-mudahan anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Kemudian para hadirin rahimakumullah, yang dikaruniai anak perempuan semuanya, ini ada saudara saya atau teman saya lah, ya, itu anaknya 9 perempuan semuanya. Dia mengenal Ustadz, gimana cara punya anak laki-laki? Saya jawab tuh nggak ada caranya, memang keluarnya kayak gitu. Dari sononya gitu. Kebetulan anak saya yang 2 laki-laki, yang 2 perempuan. Itu sering orang nanya, Ustadz caranya gimana sih bisa pas kayak gitu? Ya ini namanya hidup pas-pasan. Punya anak ya pas, laki-laki 2, pas perempuannya 2, itu kan pas-pasan. Jadi hidup pas-pasan itu enak. Itu rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak ada caranya, gitu-gitu aja. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak yang diberi anak perempuan nggak usah putus asa, karena Rasulullah SAW bersabda, manibtuliya bisyai'in min hadhil banat fa ahsana ilaihinna kunna lahu sitran minan nar. Kalau kita kebetulan diuji dengan anaknya kok perempuan semua, kok cewek semuanya, sabar ya. Karena anak perempuan itu kalau kita mendidik dengan baik, jadi anak solehah, memang berat Pak, punya anak perempuan itu berat. Kenapa berat? Sejak kecil kita didik baik-baik, ya. Ketika besar diambil orang pun kita orang tua tidak boleh ikut campur. Kemarin ada pengajian di Kota Wisata itu ada bapak yang selalu nanya itu nggak selesai masalah Ustadz, anak saya perempuan ini. Ya. Nikah dengan laki-laki, ya bener lah Pak, nikah dengan laki-laki. Nah, terus apa Pak? Ini tengkar Pak. Ya. Menantu saya laki-laki ini itu menyuruh anak saya nggak kerja. Ini kan hak anak saya Pak. Ya. Kenapa dia larang-larang kerja? Biar saja. Saya katakan Pak, itu sudah milik suami anak bapak, anak bapak itu jadi milik yang menantu bapak. Bapak tidak boleh ikut campur, itu hak suami. Suami yang menikahi, kemudian masalah dia kerja atau enggak kerja tergantung suaminya. Suami sudah gajinya sudah besar, dia berat, kamu nggak usah kerja di rumah saja karena gaji saya sudah cukup. Bapaknya nggak terima, kepengen itu ikut campur, bilang Pak nggak bisa. Dalam Islam, anak bapak walaupun yang melahirkan bapak, yang mendidik bapak, kalau sudah diambil oleh laki-laki itu jadi wewenangnya laki-laki. Itu beratnya kalau punya anak perempuan. Makanya kalau sudah punya anak perempuan, carikan jodoh yang baik, yang soleh, supaya kita tidak menyesal. Ada itu, ya bapaknya Muslim, anaknya artis perempuan, ini di Medan. Artis itu menikah dengan artas. Artis itu perempuan, artas itu laki-laki. Nah, artis dan artas ini menikah. Kebetulan artasnya ini pura-pura masuk Islam. Waktu kawin itu ya mengatakan saya mu'alaf, saya tobat, saya masuk Islam. Ya bapaknya nggak apa-apa kalau kamu mu'alaf. Setelah beberapa tahun namanya, anaknya ini, menantunya ini murtad kembali
anaknya diajak murtad dan sekarang murtad. Bapaknya sama ibunya nangis-nangis itu. Saya ditipu, makanya nanti kalau menikahkan anaknya cari yang menantu yang jelas ya. Track recordnya itu jelas, jejak rekam jejaknya itu jelas. Kehidupannya dulu kecil bagaimana, besar bagaimana, kehidupan mana, supaya kita tidak menyesal. Ya, itu cara mendidik anak, dan ketika besar itu harus benar-benar mencari jodoh yang cocok. Jangan ya asal kita kawinkan, tapi harus diteliti dulu supaya tidak menyesal kemudian hari. Jadi anak perempuan ini memang ujian bagi kita, tetapi nanti kalau dia soleh dan solehah akan menjadi penghalang kita dari api neraka. Itu pendidikan 0 sampai 12 tahun. Ya. Jadi makin-makin ya. Selain itu, ketika anak punya mainan, itu biarkan anak main. Ya. Jangan mainannya kita rusak. Kalau dia punya layang-layang, jangan layang-layangnya dirusak. Kalau dia punya kucing peliharaan, biarkan. Pada zaman Nabi ada namanya Abu Hurairah, karena dia suka main kucing kecil. Cuma kucing itu harus diperhatikan kalau kotor, ya, karena kadang mengandung bakteri yang bisa membuat kandungan itu gugur. Ya, kucing itu makanya kalau bisa dijauhkan dari kucing-kucing kecil yang kira-kira kotor. Kemudian boleh juga anak itu punya ikan di akuarium, punya burung di mana di sangkamnya. Ya, kalau anaknya hobi asal diberikan makan, asal burung-burung, asal ikan, asal binatang-binatang merah itu diberi makanan nggak apa-apa, tapi nggak boleh disiksa. Jadi jangan sampai kita merusak mainan anak-anak, karena itu adalah mainan yang disenangi anak-anak. Ini disampaikan oleh Rasulullah SAW. Kedatangan namanya Abu Umair. Abu Umair itu seorang anak yang punya perkutut, punya burung. Ketika Rasulullah menanya, "Weh, burung kamu mana?" Menangis anak itu karena burungnya mati. Ya. Ini hiburan untuk anak-anak, jangan kemudian dirusak mainan anak-anak itu. Ya. Hadirin rahimakumullah. Anas bin Malik ini adalah anaknya sahabat yang diserahkan kepada Nabi Muhammad SAW umur 10 tahun, ya, atau masih kecil lah ya, diberikan, diinfakkan, diwakafkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ibunya mengatakan, "Ya Rasulullah, anak saya wakafkan untuk membantumu. Kalau ada keperluan, mintalah bantuan sama anak ya, namanya Anas bin Malik." Ya, bapaknya namanya Malik, dia menyerahkan ibunya. Nah, selama 10 tahun Anas bin Malik ini membantu Rasulullah SAW di situ. Selama 10 tahun beliau mengatakan, "Saya selama 10 tahun di rumah Rasulullah SAW tidak pernah dibentak, tidak pernah dicaci maki, tidak pernah dimarah-marahin." Subhanallah, akhlak Rasulullah SAW kepada anak kecil. Mungkin itu susah bagi kita. Kita sering marah sama anak-anak kita sering emosi sama anak-anak kita. Kalau Rasulullah SAW jarang marah. Ternyata marah itu, Pak, membekas pada diri anak. Itu nanti kalau besar mentalnya jadi keropos karena sering dimarahi oleh ayahnya. Makanya kalau bisa kita didik anak itu tanpa marah, tanpa emosi, tanpa gejolak. Ya. Kalau marahin bagaimana cara dicandain, digium, diajak main, dialihkan. Yang penting jangan dimarahin, kasihan. Ya sekali-kali dimarahin, tapi jangan sering-sering. Kemudian didoakan. Doakan anak itu dengan baik-baik. Ada orang karena saking nakalnya, jarang pulang, sering naik motor, ngambil motor ayahnya, itu sampai sebel. Ya. Udah pergi sana, bawa motor sana, biar nanti kesambar petir sana. Marah dia. Baru 10 meter kesambar petir beneran. Hati-hati kalau berdoa untuk anaknya. Konon ada kisah, saya nggak tahu kebenarannya, tapi mudah-mudahan benar. Ya. Imam Sudais itu, Imam Masjidil Haram, ya. Itu tuh waktu kecil nakal. Ya. Orang tuanya jengkel, pergi terus. Dia mengatakan, "Dah pergi sana, kamu nanti jadi imam Masjidil Haram sana."
Sana jadi imam masjidil haram sana saking jengkelnya, sana jadi imam masjidil haram sana. Jengkel sama kamu. Besarnya jadi imam masjidil haram beneran. Jadi kalau doakan yang baik. Sana pergi supaya jadi profesor sana. Profesor botak sana. Jadi profesor bener. Jadi doa itu doa yang baik. Jangan doa yang buruk. Kalau doa buruk itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. 3 doa yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala kata Rasulullah SAW adalah doanya orang yang terdolimi, doanya orang safar, dan doanya orang tua terhadap anaknya. Ini pengalaman, mudah-mudahan ya ditiru. Kalau saya ada apa-apa itu sering ya, saya punya orang tua yang masih hidup, itu ibu. Itu saya minta doa orang tua. Karena terbukti doa orang tua itu manjur. Mau apa saja minta doa. Ya doakan saya gini. Ya, saya doakan. Walaupun orang tua kelihatannya lemah, nggak bisa apa-apa, doanya mustajab. Dan saya, alhamdulillah, apa yang saya sampaikan kepada orang tua, yang saya cita-citakan itu seringnya berhasil. Karena doa orang tua, bukan karena saya, karena doa orang tua. Ya siapa saja di antara kita, kalau ingin berhasil, minta doa orang tua. Ya, doa orang tua itu mustajab. Ya. Saya pernah lihat wawancara di televisi tokoh nasional itu jadi orang besar. Ketika ditanya, kenapa kau berhasil? Kata dia, karena doa orang tua. Jadi penting nih doa orang tua ini. Makanya kalau ada orang tua diman-man, artinya jangan sampai dia kemudian sakit hati, jangan sampai dia meninggal dunia dulu pokoknya sebelum doakan kita. Makanya anak jangan sampai durhaka pada orang tua, karena doa orang tua itu mustajab. Hadirin rahimakumullah. Karena waktunya sudah mau habis, mungkin saya percepat ya. Yang berikutnya memberikan hadiah. Ini penting. Anak itu kalau diberi hadiah senang. Hadiah itu mungkin kita ada hadiah ini. Ini panitia juga memberi hadiah. Jadi panitia telah mempraktekkan metode pendidikan anak ala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para hadirin ini dianggap anak-anak semuanya. Memberi hadiah. Door prize. Nah ini kita terapkan sama anak. Ya, apa kayak gitu, kita dari luar bawa bungkusan gitu. Ya, isinya kacang, ya, isinya apa gitu. Nanti pulang seneng anak itu. Walaupun hadiahnya itu harganya 5.000, berikan sama anak. Anak itu seneng. Ini membuat anak itu jadi senang. Ya. Jadi kalau malam tolong anak-anak disuruh masuk. Jangan keluyuran. Tahu keluyuran? Ini bahasa Indonesia yang sudah disempurnakan. Keluyuran. Coba dicari di kamus bahasa Indonesia, ada nggak keluyuran? Mudah-mudahan ada. Kalau nggak ada, kita usulkan. Karena keluyuran itu terjemahnya apa ya? Nggak ada itu. Keluyuran. Apa? Terjemahnya apa? Keluar malam. Udah kemana-mana nggak tentu arahnya. Apa itu namanya? Nggak ada bahasa Indonesia, itu bahasa miskin ya. Makanya kita usulkan itu masuk bahasa Indonesia, keluyuran. Jadi kalau orang keluar, itu kalau sudah maghrib kalau bisa pulang. Kenapa? Karena setan kalau sudah maghrib bergentayangan. Itu bukan dongengnya nenek-nenek zaman dulu, itu benar itu dalam hadis ya. Dalam hadis Sahih Muslim disebutkan, jika malam sudah masuk, riwayat Imam Bukhari, idza kana junhul laili fakaffu sibyanakum. Jika datang malam maka tahanlah anak-anakmu, jangan keluar. Fa innasyayatina tantasiru khina idzin, karena setan bergentayangan pada waktu itu. Makanya hobinya keluar malam itu temannya setan ya. Makanya kejahatan-kejahatan itu terjadi pada malam hari kok ya. Makanya kalau bisa nggak boleh keluar malam kecuali kalau ke masjid. Habis ke masjid ya. Kalau mau beraktivitas besok lah ya.
Jadi jangan boleh keluar malam karena udara malam juga jahat. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab." Dan saya berlindung dari malam jika datang. Yaitu banyak penyakit ini pada malam hari, maka masukkan anak-anak pada malam hari, kegiatannya di rumah jangan sampai keluar. Ya, hadirin rahimakumullah, ya. Ini beberapa hal yang bisa saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini, membedah buku ya Islamic Parenting, metode mendidik anak ala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya nanti bisa dikembangkan dalam forum tanya jawab. Tadi ada beberapa pertanyaan yang belum dijawab oleh Dr. Ahjani, insya Allah bisa saya jawab. Silahkan kepada para hadirin. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Melanjutkan acara tanya jawab tadi, karena dari Ikhwan sudah, kemudian akan kami bacakan dari akhwat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana cara meyakinkan kepada anak tentang adanya Allah? Lagi. Bagaimana cara meyakinkan kepada anak tentang adanya Allah? Ulangi lagi. Belum selesai. Gimana? Bagaimana cara meyakinkan kepada anak tentang adanya Allah? Ya, Allah itu ada. Buktinya apa? Nah, kita hidup, ini yang menghidupkan Allah Subhanahu wa taala. Ada angin, ada matahari, ada bintang, ada langit. Bintang kecil ya, jauh di sana. Itu kan yang menciptakan siapa? Anak-anak Allah. Yang menciptakan matahari siapa? Anak-anak Allah. Ya. Jadi kita ajak jalan-jalan ke gunung, ke laut. Yang menciptakan laut siapa? Anak-anak Allah. Yang menciptakan gunung siapa? Anak-anak Allah. Itu cara mendidik ya anak supaya kenal dengan Allah, dan itu metode Al-Qur'an. Orang mengenalnya dengan tauhid rububiyah, dikenalkan ciptaan-ciptaannya, maka secara langsung dia akan kenal Allah Subhanahu wa taala, dan anak itu akan mengatakan iya Allah ada karena ciptaannya ada di depan kita. Terus. Pertanyaan selanjutnya dari Ikhwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan yang Ustaz sampaikan suatu kejadian tadi, misalkan seorang suami melarang istrinya untuk bekerja. Kami sebagai seorang tua yang punya anak, artinya alhamdulillah anak laki dan perempuan, bolehkah kita bercita-cita seandainya terutama mungkin anak saya yang perempuan itu kita harapkan dia menjadi seorang, kasusnya dia menjadi seorang dokter wanita, di mana manakala pada saat ini tentu keberadaan dokter wanita sangat jauh sekali dari keadaan sekarang ini, Ustaz. Nah, hal ini tentu berkaitan dengan peristiwa tadi, di mana kita tahu bahwasanya seorang suami berhak untuk melarang istrinya bekerja. Nah, kalau menjadi seorang dokter wanita, tentu dia ikhtilaf dengan laki-laki, dan suatu saat barangkali dia menjadi seorang pemimpin dan suatu lembaga tertentu. Kira-kira dalam pandangan Islam seperti apa membedakan antara gender ini atau emansipasi dari wanita? Itu yang pertama, Ustaz. Yang kedua adalah apakah ada perbedaan metode pendidikan terhadap anak laki-laki ataupun dengan anak wanita? Secara fisik ataupun umum kita sudah tahu kalau anak laki-laki kita ajarkan memanah, misalkan seperti yang dikatakan Rasul, atau berenang, apapun. Jadi dua hal ini antara anak laki dan perempuan secara syar'i, secara yang lebih mantap, lebih efisien, apakah ada perbedaannya? Sekian, Ustaz. Jazakallah. Ya, terima kasih. Yang pertama, bekerja untuk wanita sebenarnya boleh-boleh dalam Islam.
tetapi ruang lingkupnya tidak seluas laki-laki. Kalau kasusnya dia dokter perempuan, khususnya dokter kandungan, ini masih banyak ibu-ibu yang masih banyak suami-suami yang suka mengantarkan istrinya ke dokter laki-laki. Masya Allah ya. Menyerahkan istrinya sama dokter laki-laki itu. Makanya carilah dokter kandungan perempuan dan bidan perempuan ya. Ya mudah-mudahan dapat dokter yang bagus, yang emosinya bisa terkontrol. Karena banyak alasan dari bapak-bapak, dokter perempuan itu sukanya stres, sukanya panik dan sebagainya. Memang seperti itu namanya perempuan ya. Tapi sebisa mungkin cari dokter yang bagus. Perempuan banyak sekarang ya. Nah ketika cita-cita anaknya atau cita-cita kita agar anak kita jadi dokter itu baik-baik saja. Tapi dokter khusus perempuan. Ketika kita dapat menantu, bilang aja sama menantunya, kamu boleh nikah dengan anak saya yang calon dokter ini. Syaratnya dia boleh buka praktek. Kalau engkau larang, nggak usahlah ngelamar anak saya, cari perempuan yang lain di luar banyak. Jual mahal Pak. Maka kalau bisa nyari dokter laki-laki. Kalau sesama profesi itu biasanya tahu ya. Kalau ada pasien kita terima pasien, kalau laki-laki ke suami saya. Kalau datang pasien perempuan ke istri saya. Oh enak itu, kerjasama yang bagus. Dokter laki-laki dengan dokter perempuan. Saya kira itu Pak ya. Insya Allah boleh, tapi dalam batas-batas tertentu. Yang kedua, masalah perbedaan mendidik anak laki-laki dan perempuan beda banget Pak. Kalau anak laki-laki itu kita ajak sepak bola, kita ajak renang, kita ajak naik kuda, kan ada alimu auladakum sibahah wa rukubal khail wa rimayah wa rukubal khail, memanah, memanjat tebing, lompat, gulung-gulung, daki gunung, itu laki-laki fisik. Anak laki-laki jangan dimanja, terus tidur di bawah, ya suruh lari-lari, suruh jangan dimanja toh, biarkan nangislah sono, sampai pagi nangis. Terus kalau laki-laki dididik oleh ibunya jadi cengeng, oh kasihan nak, kasihan mana yang sakit. Akhirnya laki-laki itu jadi cengeng. Kenapa? Dididik oleh ibunya. Laki-laki dididik oleh bapaknya, perempuan dididik ibunya. Karena perempuan perasaan, perasa ya, jangan disakiti pelan-pelan. Nah itu. Maka perempuan itu main pasar-pasaran, main jebak-jebakan, main boneka itu. Itu kan perempuan, ibu-ibu yang tahu ya, makanya harus dipisahkan. Salah satu penyebab lesbian dan homoseksual yang sekarang sedang menyebar di mana-mana itu salah satunya karena salah didik. Ini ada kasus, semuanya anaknya perempuan 9 itu, yang nomor 5, nomor 4 laki-laki. Oh disuruh kan mainnya boneka, kemudian tempat masak, ya baju-bajuan jilbab. Anak laki-lakinya nggak ada mainan lagi kecuali boneka, jilbab, dia pakai jilbab, cantik. Wah akhirnya lama-lama laki-lakinya jadi kayak perempuan karena salah didik. Makanya kalau ada laki-laki jangan main dengan perempuan. Kalau abang udah 10 tahun, kata Rasulullah pisahkan ranjang, tidur pun nggak boleh salah, karena pendidikannya beda. Anak perempuan pun jangan ikut main laki-laki. Ini jadi wanita yang tomboy. Laki-laki yang kemayo, perempuan yang tomboy. Perempuan kok metekol, perempuan loncat-loncat pecahkan kaca, main sepak bola, tongkat silat. Ini perempuan apa ini? Ini karena sering main dengan anak laki-laki. Jadi tetap beda, perasaannya, fisiknya harus beda. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan dari Ahwat,
Ya Ustadz, bagaimana jika metode kita mendidik anak dengan memberi hadiah kepada anak yang berbuat baik karena khawatir semata-mata mengharap hadiah atau pujian? Tidak apa-apa, karena anak kecil belum tahu ikhlas. Cara diterimanya amal ada dua, ikhlas dan mutabaah, belum paham. Udah, kalau kamu dapat hadiah Rasulullah SAW, itu saya memberikan hadiah sama anak-anak ketika keponakan-keponakannya di sini ada di dalam buku. Itu ayo siapa yang paling cepat ke teman saya beri hadiah lah. Ini semuanya rebutan berat, kepengen ketemu sama Rasulullah, kita ketemu di hadiah. Jadi akhirnya yang beri hadiah sekedar untuk motivasi aja, jadi tidak menyangkut ikhlas juga ikhlasnya. Dia pertama diberi hadiah, lama-lama udah agak dewasa, hadiahnya mulai dikurangi. Terus semakin dia dewasa semakin dikurangin supaya tidak mengganggu keikhlasannya. Allah alam. Saya ada mau bertanya. Ya silakan. Tentang berita akhir-akhir ini yang terjadi di JIS, yang di MJIS ya Pak. Ya. Pas saya lagi nonton berita bersama istri, ternyata ada anak saya juga lagi mendengarkan berita tentang kekerasan seksual. Ya. Akhirnya sang anak bertanya kepada kita, apa sih kekerasan seksual itu, gitu kan? Kita terangkan pemerkosaan, gitu kan? Terus pemerkosaan. Selanjutnya dia nanya lagi apa itu, gitu kan? Nah, saya langsung bilang aja, nanti pada waktunya kamu pasti akan tahu, gitu kan, setelah kamu dewasa, gitu. Akhirnya saya nggak jawab lagi setelah itu. Nah sebenarnya kalau dalam narasumber itu kan ada istilahnya pendidikan dini tentang seksual, gitu ya Ustaz ya. Nah sebenarnya dalam buku Islamic Parenting ini ada nggak pendidikan tentang seks dari ini tadi itu bagaimana? Baik, sebenarnya ada buku pendidikan seks untuk anak. Insya Allah tahun depan dibedah ya, mahasiswa yang tingkat sekarang itu pendidikan seks untuk anak. Tapi kalau bisa yang lainnya jangan seks-seksan lah. Ini biar dibedah sendirilah, jangan dibedah di sini. Ya, mudah-mudahan nanti buku ini kapan-kapan ya bisa dipelajari lah. Tidak harus di sini. Tapi maksud saya, memang anak itu perlu diberitahu. Cuma harus hati-hati. Yang pertama, kalau nonton TV, kalau bisa jangan bawa anak. Itu pertama. Tadi ditanya, saya mendengar di bawah, bagaimana kita punya televisi atau tidak itu kan? Ya punya nggak apa-apa, tapi televisi jangan televisi Indonesia, kalau bisa televisi Arab atau televisi yang baik. Ada televisi kabel, televisi paketan yang baik-baik, yang jelek-jelek jangan diberikan kepada anak kita. Kalau bisa pakai kaset dan sebagainya. Ya. Tapi artinya bahwa ketika anak menanya masalah itu memang harus dijelaskan. Cuma penjelasannya jangan menambah bingung anak. Apa sih pelajaran saya itu pemerkosaan? Pemerkosaan apa sih? Pemerkosaan itu adalah orang laki-laki yang memaksa perempuan. Bagaimana itu? Semakin penasaran. Maka perlu dijawab dengan satu jawaban yang membuat anak itu nggak bertanya lagi. Ya cari sendiri apa? Saya seorang ibu punya 2 orang putri, yang satu sudah berhijab, alhamdulillah. Pertanyaan saya, bagaimana cara untuk mengarahkan agar putri saya mau berjilbab sementara dia tahu bahwa itu hukumnya wajib? Ya gitu aja lah. Udah intinya gitu. Tulisannya terlalu bagus ibu-ibu. Saya pernah bedah buku 5 tahun yang lalu di Lampung tentang ajarilah anak Anda berjilbab, atau ajarilah anak Anda mencintai Allah, Rasulnya, dan Islam. Salah satunya diungkapkan di situ bagaimana cara mendidik anak supaya berjilbab. Jangan dipaksa, di situ disebut jangan dipaksa. Oh jilbab. Saya pernah lihat televisi di Mesir. Nggak tahu televisi ini televisi orang kafir atau liberal, tapi menjelekkan Islam. Televisi drama atau film ya,
Dikisahkan orang jenggotan, ya, kopiah, putih, pokoknya orang yang sangat mengamalkan agama, orang baik. Itu apa? Perempuannya anaknya nggak berjilbab. Di rumah warnanya dipaksa, jambak itu pakai jilbab, dipakaikan kalau nggak ditampar pakai jilbab itu wajib ditampar-tampar. Itu menjelek-jelekan Islam. Kenapa? Islam tidak seperti itu, nggak memaksa seperti itu. Yang benar adalah diberikan pengertian jilbab itu wajib. Kalau itu panjang lebar dalam buku itu disebutkan caranya apa? Diajak datang, diajak silaturahim kepada orang-orang yang berjilbab. Sekarang artis-artis itu punya kelompok namanya Hijabr Group. Itu artis-artis yang sudah tobat pakai jilbab, diajak ke situ. Ya, saya juga pernah ngisi di beberapa tempat artis itu, sekarang sudah berjilbab. Dia berjilbabnya karena bergaul dengan teman-teman berjilbab. Kayaknya saya nggak berjilbab dengan teman-teman saya, nggak berjilbab sama akhirnya dia berjilbab. Jadi dibawa ke lingkungan yang baik, dibawa ke pengajian yang berjilbab, lama-lama dia akan paham dan akan punya motivasi untuk berjilbab. Jadi tidak boleh dipaksa, tapi diberi pengertian. Kalau perlu diberi hadiah, jilbabnya agak mahal. Adek, kalau adik pakai jilbabnya cantik loh. Nah, itu akhirnya dia senang. Makanya perlu dididik sejak kecil. Wallahu a'lam bishawab. Ya, sama. Oh ya, katanya disuruh memberi pertanyaan. Kalau bisa jawab, dapat buku. Pertanyaannya saya ambil dari ibu-ibu. Bagaimana caranya menjadi orang tua yang dikagumi anaknya? Ada bisa jawab? Dapat buku, insya Allah. Pertanyaan dari ibu-ibu, bagaimana caranya menjadi orang tua yang dikagumi anak-anaknya? Nah, siapa yang bisa ngejawab? Saya jawabnya. Nggak bisa jawab. Ya, nggak bisa diberi hadiah. Pertanyaan kedua, bagaimana caranya mengatasi anak yang keras kepala? Ini jawab, kepalanya keras. Ini jawab. Apa dia jawab? Kalau keras kepala itu jangan dibenturkan. Jangan dibenturkan ke tembok. Subhanallah, saya baca buku ini termasuk bermanfaat karena ternyata sekeras apapun kepala anak kita itu lama-lama empuk juga. Sekeras apapun sikap dia kalau kita lembuti, lama-lama dia akan sadar. Makanya sabar. Kita doakan saja, mudah-mudahan anak itu akan baik. Kalau dia keras kepala, kita lembuti, kita baiki, insya Allah dengan izin Allah akan berubah. Karena hati itu di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kalau menjadi orang tua yang menjadi panutan, ya kita berikan contoh. Ustadz sebagai orang tua, kami sudah berusaha memberikan contoh pada anak beribadah yang benar, namun tetap sudah. Nah, ini besok kalau bertanya terusannya diperbaiki, Bu, ya. Anak masih bersantai-santai, dan kapan tanaman kita terhadap perilaku anak itu terlihat. Nah, ini namanya ibu nggak sabaran. Ibu nggak sabaran. Bu masih kecil, Bu. Ya. Ibu jangan tergesa-gesa. Ini sering loh, Bu. Saya dapatkan seorang ibu yang kepingin anaknya itu bagus. Detik itu juga dia bilang nggak bisa. Perlu waktu, perlu kebiasaan gitu dari kecil pelan-pelan. Lama-lama insya Allah setelah 10 tahun, begitu setelah 20 tahun. Jangan sekarang jadi. Sabar, Bu, ya. Sabar, ya. Insya Allah kita terus, ya, kita didik terus, insya Allah lama-lama akan baik 10 tahun ke depan, insya Allah. Apa yang harus dilakukan orang tua bila sudah muncul sikap pembangkangan dari anak? Ya. Siapa yang bisa jawab nih?
Bapak-bapak asal jawab aja nih depan dia, nggak benar kok. Benar nih. Untuk menjawab siapa yang mau bicara, tidak harus benar. Coba ada yang angkat tangan salah, saya beri hadiah ya. Sabar itu bagaimana? Alhamdulillah, jawab saya. Silakan. Alhamdulillah. Ya, yang berikutnya dalam pandangan Islam, jiwa kepemimpinan itu bagian dari apa? Apa bagian dari bakat atau dari pendidikan? Ini bagus pertanyaannya. Dalam Islam itu jiwa kepemimpinan itu berasal dari mana? Pendidikan atau bakat? Siapa yang bisa jawab? Silakan. Pakai mic ya. Kepemimpinan itu sebenarnya bisa diajarkan. Kebakat itu hanya 1 sampai 10%. Selebihnya adalah diajarkan. 100. Ya, itu Bu, jawabannya Bu ya. Pimpinan itu, kepemimpinan. Jadi kapan anak kita jadi pemimpin? Itu bakatnya juga. Kalau bapaknya pemimpin, biasanya anak juga jadi pemimpin. Tapi itu tidak seluruhnya, hanya 10 atau 20%. Selanjutnya bisa dididik. Tapi kalau kita ingin mendidiklah anak pemimpin, karena lebih cepat karena dia sudah punya bakat. Oh, buat ibu-ibu ya, ibu-ibu kepengen. Ya, ini sudah ya. Sebelumnya apa Ustadz, Ana mau tanya, kenapa kebanyakan anak-anak yang nakal itu terdiri dari anak orang terkenal dan terpandang, bahkan anak-anak Ustadz pun ya itu nakal juga. Anaknya direktur pesantren Al-Islam juga nakal. Kok bisa-bisanya? Ya, untuk ibu-ibu ya bisa jawab ibu-ibu. Kenapa anaknya direktur pesantren tinggi Al-Islam kok nakal? Kenapa? ya ibu silakan ibu. Anaknya Ustaz kok bisa nakal? Ya bisa itu. Nah sebelum saya jawab yang menarik. Jadi anak Ustadz yang nakal itu beda. Oh yang lagi kecil kalau belum besar. Ya. Kenapa hadiahnya buat yang perempuan itu lebih besar? Karena yang lebih berkompeten untuk mendidik anak itu perempuan. Ya. Baik. Memang ada sebagian anaknya ustadz, anaknya tokoh, anaknya kiai itu nakal. Kenapa? Karena ustadznya, kiainya, tokoh itu sibuk mendidik orang lain, tapi lupa mendidik anaknya sendiri. Ya, benar Bu. 100 tolong diberikan. Ya, apa lagi? Ya, pertanyaan sudah habis dari ibu-ibu. Masih ada 3 hadiah lagi, 2 untuk ibu-ibu, 1 untuk bapak-bapak. Ibu-ibu ngomonglah, diberi hadiah. Ngomong apa saja? Silakan bertanya atau memberikan komentar. Saya tanya aja sama ibu-ibu. Bu, sebutkan 9 istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu. Baca itu ya. Ya teruskan. Baca aja dapat hadiah insya Allah.
Ya coba dibaca. Khadijah binti Khuwailid, Saudah binti Zam'ah, Nggak usah pakai bin-bin aja, langsung aja. Aisyah, Khadijah, Zam'ah dulu, Saudah, Aisyah, Aisyah, Hafsah, Zainab, Hafsah, Zainab, Salamah, Juwairiyah, Ummu Salamah, Ramlah, Romlah, Sofiyah, apa? Sofiyah, Sofiyah, Maimunah, eh? Maimunah, Maimunah. Ya bagus, besok jangan diulangi, jangan baca. Masa ibu-ibu nggak tahu istrinya Rasulullah? Bapak baca aja apa ya? Bapak apa ya? Ya, satu lagi tuh ibu-ibu. Ini berikan sama ibu tadi. Sebutkan nama anak-anaknya Rasulullah. Ayo. Angkat tangan, Bu. Angkat tangan. Jangan angkat tangan nggak sah, angkat tangan. Ya, ibu yang belakang itu. Silakan Bu, siapa saja anaknya ada berapa Bu? Ummu Kulsum, Fatimah, Ruqayyah, Ummu Kulsum lagi. Fatimah, Ummu Kulsum, Ruqayyah, Zainab, empat. Kurang, tambah lagi Bu, supaya dapat hadiah. Cepat tanya dulu. Enggak jadi. Ayo silakan. Masya Allah. Ini perlu dicontoh. Ya, kalau ingin punya anak, apa dulu anaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu dari istri satu aja, Khadijah. Jadi yang lain nggak punya anak, yang 9 itu nggak punya anak, kecuali Khadijah. Sama Maryah ini budak punya anak namanya Ibrahim. Untuk laki-laki nih, ngomonglah, siapa yang mau ngomong? Coba tadi ya. Katanya nggak boleh santri, nggak boleh. Santri, pinteran. Yang dari luar. Dari luar. Kok ibu-ibu? Ibu-ibu lagi nggak apa-apa katanya. Silakan Bu, mau bicara apa Bu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Qadarullah ya Ustaz, kami dari Cikampek ini sedang merintis sebuah sekolah yang betul juga adalah sekolah alam gitu ya, kayak cocok sekali dengan apa yang tadi Ustaz sampaikan. Pertanyaan saya ya, kadang-kadang sekolah saya ini berizin operasional ke Diknas ya, walaupun ada muatan kurikulum lokal dunia yang insya Allah disesuaikan dengan Quran dan Sunnah gitu ya. Persoalannya kadang kita terbentur dengan peraturan yang disampaikan oleh dinas gitu ya, bahwa kita harus mengikuti sebuah kegiatan yang saya pikir juga tidak cocok gitu ya. Itu satu. Yang kedua juga ada pelajaran-pelajaran yang memang yang harus diadakan tapi kita tidak adakan gitu ya. Pertanyaannya saya gitu, bagaimana mensikapi hal itu? Satu, kedua, kebetulan orang tua murid kita itu banyak yang masih ini gitu ya, karena kebetulan orang sibuk semua gitu. Jadi kadang-kadang ketika kita menyampaikan hal yang sangat ini tidak boleh, ini juga berbenturan dengan orang tua kadang-kadang karena mungkin pemahamannya belum sampai. Pertanyaannya, metodologi apa yang tepat untuk persoalan tadi? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ibu-ibu, ya, kalau ada sekolah ya, mendidik anak, ya itu diberikan hal-hal yang menjadi kesepakatan, ya, dihindari masalah-masalah yang khilafiyah, ya, supaya tidak berbenturan dengan kedua orang tuanya yang punya pemahaman yang lain. Makanya ajarkan dasar-dasar Islam dulu. Adapun hal-hal yang
mungkin yang satu katakan boleh, satu katakan boleh, itu diundur nanti ketika sudah agak dewasa. Saya kira itu untuk menghindari konflik antara guru dan kedua orang tua. Kemudian masalah kurikulum, ya buatlah kurikulum yang sesuai dengan pendidikan anak, walaupun kadang-kadang harus mengambil dari kurikulum atas, Departemen Agama atau Departemen Pendidikan. Tapi namanya aja kemudian materinya disesuaikan dengan apa yang kita mau. Insya Allah tidak apa-apa itu. Wallahu a'lam bishawab. Silakan satu lagi, laki-laki masih satu nih. Mubadir kalau nggak ada. Apa yang silakan? Mau bicara apa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak dari mana? Masa Kecapi itu tangga saya lah. Sebelah mana Masa Kecapinya? Anaknya berapa Pak? 3, sekolah di mana? Di SD. Ya Bapak alhamdulillah dapat manfaat dari pengajian ini ya. Alhamdulillah. Nih saya beri hadiah. Terima kasih pada hadirin rahimakumullah. Ini yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Mudah-mudahan pertemuan kita ini bermanfaat bagi kita, bagi anak didik kita, bagi mahasiswa yang mau menikah, bagi pengantin baru, dan bagi yang mempunyai anak. Ya, mudah-mudahan bermanfaat sehingga hidup kita, keluarga kita sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.